wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Shadaqallahul azim. Pak Ali Usman yang semua kita muliakan, menantu Pak Ali Usman beserta istri putri, insyaallah jangan tinggal di rumah tuh. Seluruh IPA Bisan Pak Haji Ali Usman, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, undangan dan keluarga yang hadir dalam tasyakuran pada hari ini. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini kita dianugerahi kesehatan dan kesempatan bisa bersilaturahim di atas rumah ini. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kita hadir pada hari ini dalam rangka syukuran pindah ke rumah baru atau menaiki rumah baru, yang dalam kajian fikih ini disebut dengan walimatul bina, dan Imam Syafi'i mengistilahkan dengan walimatul waqirah. Artinya apa? Pesta atau syukuran karena memiliki tempat tinggal baru. Bina artinya bangunan, waqirah pun tempat tinggal. Jadi jarang-jarang pada istilah itu di kita. Pak dan Ibu, bersyukur memiliki tempat tinggal baru itu wajib. Dek karena itu adalah karunia Allah kepada kita. Caranya terserah. Acok-acok kita membaca Alhamdulillah bude dua. Kita bersedekah untuk orang miskin boleh dua. Memanggil anak yatim boleh juga. Mengundang tetangga makan rancak bana. Apalagi kalau disiap kalau amplop diisi gak Jadi asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu boleh. Lalu syukuran ketika menaiki rumah baru itu hukumnya dalam kajian fikih mustahab atau sunnah. Mustahab itu dicintai oleh Allah, sunnah sesuatu yang berpahala kalau kita kerajuan. Jadi Bapak dan Ibu, tasyakur itu atau syukuran itu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan mengadakan pesta kecil-kecilan sekurangnya taka-taka itu dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah pun ridho pula dari tetangga. Ambo batang de telepon de senior ambo, jangan lupa sampaian ayat Ustaz wa bi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Nah ambo ya lupa dek karena senior namanya mau sampaian gini. Kok kanai lo ambo kan. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat yang mana lagi
yang tidak kamu syukuri. Banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dalam tasyakuran kali ini diadakan makan bersama dan mengaji wak seketek. Mengaji kini bentuknya apa dan ibu ambo yang memuliakan memang ya sangenek nyendak kalamu. Bah muka model itu mengaji di muka orang dan alun makan tu ndak taranga di orang dah. Tapi panganannya bakal misi paru itu kan. Jadi Bapak dan Ibu kita sampaikan aponan para lu saja. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan menjadi amal bagi kita bersama. Bapak dan Ibu, ketika kita memiliki sebuah rumah, yang perlu kita ingat betul itu hadis Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumah kamu itu seperti kubur. Bagaimana kubur? Kubur itu Bapak dan Ibu sesuatu tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang menakutkan, mencekam, tempat yang gelap, tidak ada cahaya, dan tempat ketika itu kita tidak bisa beribadah lagi. Jadi secara sederhana mindset kita tentang kubur adalah hal nan serupa itu. Walaupun Bapak dan Ibu untuk orang-orang yang taat, kubur itu disiapkan Allah raudhatam mir riyadil jannah, seperti taman dari taman-taman surga. Jadi baca caranya Bapak dan Ibu supaya rumah kita kok tidak seperti kubur auranya. Pertama Bapak dan Ibu, kita harus bertekad menjadikan rumah kita kok adalah rumah yang menyenangkan. Kita harus bertekad dan berusaha untuk itu. Cara menciptakan rumah yang menyenangkan itu, yang pertama kita perbaiki di dalam, dan yang kedua kita perbaiki pula di luar rumah. Di dalam rumah, seorang suami bisa menjadi figur yang menyenangkan bagi istri dan anak-anak. Tentu Bapak dan Ibu dari segi kata-kata, termasuk dari segi raut wajah. Jadi kata-kata kalau raso-raso akan menyakitkan, rancak hendak dikecean. Istri model itu pula, raso-raso kata same di suami, rancak ditahan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia mengatakan kata-kata yang baik, kalau tidak lebih bagus diam. Begitu pula raut wajah. Kadang-kadang jo orang lain manih gala awak, janih muka awak, sementara jo istri bakarui setarui. Jo orang lain sewaktu manelpon itu babuek-buek galak sama manih-manihnya, sementara disapu di laki langsung muncul awakku bantu sirabi dagi kuah untuk kamalatu ya. Jadi itu perlu kita benahi. Kita menjadi rahmat tuh Bapak dan Ibu, prioritas terlebih dahulu adalah kepada keluarga kecil awak. Sewaktu kita bisa menjaga perasaan orang-orang dake kita, perasaan orang-orang yang kita sayang kata kita, ketika itulah kita akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai sakinah, mawaddah, warahmah itu apa dan Ibu? Bukan diturunkan Allah langsung, melainkan kita yang mengupayakan, kita yang mengusahakan. Mudah-mudahan keluarga
putri mendapatkan itu. Sampai banyak kita mantan doa itu dulu ya Pak ya. Termasuk ambo dulu datanglah mantan doa itu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Doa kita itu tidak akan mustajab, tidak akan dikabulkan kalau yang didoakan tidak berusaha untuk itu. Jadi menyenangkan rumah kita tuh bagi keluarga kita. Pulang ke rajo ya tabayang pulang ke rumah sekali. Suami model itu pula lebih senang di rumah lain daripada di luar. Sampai kini kita cari apa dan ibu, apa-apa tuh lebih senang di lapau daripada di rumah. Kau ngopi ada di rumahnya. Kok kamu buat teh ada di rumahnya. Kok kamu makan ada di rumahnya. Tapi senang di lapau lah. Nah ibu-ibu model itu pula lebih senangnya kalau menyambut kapai arisan daripada di rumah. Jadi orang yang merasakan keluarganya itu adalah keluarga sakinah, baadinya ndak kabar kumpul di rumah. Lalu bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, kita benahi keluar. Kepada siapa? Tentu kepada tetangga. Begitu pula tetangga yang hadir kini, dari awal kok ada perasaan husnuzon dari kita terhadap sahabat kita yang baru bergabung di siko. Sampai kebiasaan kita manusia, apa dan ibu, itu selalu curiga kepada orang yang baru datang. Kita balik mungkin ke memori ketika kita di kantor dulu apa nala pensiun itu kalau ada orang yang baru pindah ke tempat awak, apakah itu staff apoleh atasan awak, itu banyak orang yang bisik-bisik itu. Tapi ujung-ujungnya baik orang tuh jadi kawannya. Ujung-ujungnya itu. Bocah lihat di sekolah model itu pula, ada guru baru nan katibo, ada kepala sekolah nan katibo, itu bisik-bisik mempergunjingkan kekurangannya. Tapi ujung-ujungnya bakawan dake. Kebiasaan yang serupa itu, apa dan ibu, itu was-was yang dihembuskan setan ke dada kita, supaya kita curiga kepada sahabat kita yang akan bergabung dengan kita di tempat kita atau di tempat kerajaan kita. Jadi persoalan tetangga ke banyak bana hadis Nabi yang membimbing tentang itu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, mazala Jibril, selalu Jibril yusini berwasiat kepadaku anil jar tentang tetangga, hatta zonantu annahu sayurisu. Sehingga aku berprasangka, sehingga aku mengira kata Nabi, tetangga tadi itu boleh pula mewarisi seperti orang yang punya hubungan tali darah. Sehingga dalam hadis lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, seseorang di antara kamu tidak dikatakan orang beriman, walaupun yang mengaku beriman, alladzi la yu'manu jaruhu, orang nan indah aman tetangganya bawa iqah karena kelakuannya. Jadi kelakuan ke apa dan ibu ambo yang memuliakan bukan nyomari ari, bukan nyoba cakak saja dengan tetangga, melainkan ada hal-hal yang menyebabkan tetangga awak bakete hati dia wak. Apa kelakuan kita, apa sikap kita yang menyebabkan tetangga tidak nyaman, usahakanlah itu tidak terjadi. Usahakanlah itu tidak terlaksana. Bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, itu yang pertama. Kita harus bertekad dan berusaha menciptakan rumah kita adalah rumah yang menyenangkan bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi tetangga yang berada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bertekad menjadikan rumah kita menjadi sentral memperbanyak ibadah kepada Allah. Jadi apa dan ibu, sentral kita beribadah tadi itu bukan musaji, melainkan rumah tangga.
Jadi kata Nabi, afdolus sholatil mar'i, solat yang paling afdol untuk seseorang itu fi baitihi, adalah solat yang dilakukannya di rumahnya, illal maktubah, kecuali solat wajib, solat fardu. Jadi solat fardu Bapak dan Ibu itu memang dianjurkan bana kita melaksanakannya di musaji, dianjurkan bana kita di musaji, apalagi kaum laki-laki. Kalau ibu-ibu model itu pulo. Tapi ada orang mengatakan, Ustaz, solat yang bagus bagi wanita itu adalah di rumahnya. Bahkan ada pula hadis mengatakan di dalam kamarnya. Memahami hadis dan ibu ambo yang memuliakan, ada namanya kontekstualisasi hadis. Apa itu kontekstualisasi hadis? Apa yang menyebabkan ketika itu Nabi menyampaikan itu? Di suatu kali Nabi menyampaikan seperti ini, di kali yang lain Nabi menyampaikan seperti itu. Itu biasa-biasa saja kalau berbeda. Karena ada situasi dan kondisi yang menyebabkan serupa itu. Jadi wanita sholat di rumah lebih bagus kalau seandainya keluar rumah itu tidak aman. Tak di Timur Tengah itu Bapak dan Ibu, padusi itu tidak aman keluar rumah. Sehingga keluar rumah itu diatur mana ada mahramnya. Tapi kalau di Indonesia, apalagi di Kampung Jambak, aku aman bana aku. Jalan bana awak ke Nurul Amri itu insya Allah aman tarang. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, jika wanita itu ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, jangan kamu larang. Itu sinyalnya apa tuh? Sinyal kalau berjamaah itu jauh lebih bagus daripada sholat di rumah. Yang pahalanya kata Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian, bisa bagi wa isrina darajat, dengan kelipatan 27 kali lipat. Jadi perempuan pun kalau amannya ke musaji, aman anak ditinggal di rumah, lendak ke watangka, lendak ke tawaka di rumahnya, rancak ke musaji. Bapak dan ibu-ibu hamba yang memuliakan. Lalu yang di rumah itu adalah sholat sunat. Bahkan Rasul itu Bapak dan ibu hamba yang memuliakan melaksanakan sholat fajar sebelum sholat subuh itu di rumahnya dulu tuh. Datang ke musaji, langsung baik ke Bilal iqamat dan dilaksanakan sholat subuh. Baitu pula sholat Jumat. Sehingga Nabi itu ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Ketika Jumat tadi itu datang Nabi langsung melaksanakan khutbah, langsung naik mimbar dan khutbah. Sholat sunnah Nabi itu di mana dilaksanakan? Di rumah atau di kamarnya. Tapi Bapak dan Ibu hamba yang memuliakan, kalau seandainya kita ke sholat zuhur misalnya di Nurul Amri, sholat sunat lo kita di situ dulu, tentu tiba di Nurul Amri itu baik ke orang lah salam. Untuk itu Bapak dan Ibu boleh melaksanakan sholat sunat itu, termasuk sholat sunat rawatib itu di tempat kita akan melakukan sholat jamaah. Bapak dan ibu-ibu hamba yang memuliakan, kita perbanyaklah di rumah kita ke melaksanakan sholat sunat. Apakah itu sholat rawatibnya ketika kita akan sholat fardu di rumah, apakah itu sholat duhanya, apakah itu sholat malamnya. Sehingga Bapak dan ibu hamba yang memuliakan, yang disampaikan dari Nabi oleh satu hadis kita amalkan. Apa itu? Nawiru buyutakum bis sholah. Beri cahayalah rumahmu dengan mengerjakan sholat. Ayah dan ibu mengerajokan sholat di rumah itu tidak payah-payah gitu Bapak dan Ibu. Kita menyuruh anak kita melaksanakan sholat nanti. Sampai metode pendidikan yang paling berpengaruh dan sangat berpengaruh kepada anak itu adalah keteladanan atau contoh. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau anak laki-laki jarangnya nampak ayahnya sholatnya, nampak amahnya sholatnya menjadi telakung tuh. Sampai amahnya nanti caliaknya. Baik itu pula kalau nyocok mairiangan ayahnya pai sholat kamu saji,
tu satio ayahnya main kolonda pakai kopiah lah pakai sarung itu yang menurut itu pai mengarajon salat di musaji. Dia karena apa? Keteladanan itu nanti candiknya selalu. Apa dari bangga yang memuliakan? Termasuklah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dalam satu hadis Nabi pun pernah mengatakan, zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Kahiasi dengan bacaan Al-Qur'an di rumah tuh. Bahkan apa dari ibu ambo yang memuliakan, ketika menaiki rumah baru itu para ulama menganjurkan supaya kita membaca surat Al-Baqarah terlebih dahulu. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'an fa inna syaiton yanfiru minal baiti tuqra'u fihi suratal Baqarah. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an, karena sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kenapa surat Al-Baqarah? Ada ulama yang berpendapat karena di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat kursi. Jadi Pak dan Ibu, ayat kursi saja dibacakan, setan akan lari dari rumah itu. Apalagi surat Al-Baqarah. Apalagi kita suami istri bertekad selalu mengkhatamkan Al-Quran di rumah kita. Jadi tidak harus tiap malam itu Pak dan Ibu ambo yang memuliakan tamat Al-Baqarah gitu. Bisa jadi kita baca hanya beberapa ayat hari ini, berapa ayat besok. Yang jelas apa dan ibu ambo yang memuliakan, kita memberi hiasan rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Di atas rumah ko, bukan hanya rumah itu, seluruh rumah itu ada setan yang bertekad untuk mengacaunya. Siapa nama setan tadi itu apa dan ibu? Dasim. Kalau yang padusinya namanya Dasimah. Jadi kalau ada nama orang Dasimah itu setan padusi artinya. Kan tidak ada ya Bu ya. Yang bertekadnya kita bagi nama cucu Dasimah ya. Apa dan ibu-ibu ambo yang memuliakan. Jadi setan itu lah setan yang menjadi kebanggaan raja setan yang disebut dengan iblis. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul pernah bersabda, sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Lalu dia mengutus prajuritnya untuk menyesatkan manusia setiap saat. Prajurit yang paling menjadi kebanggaan setan, kebanggaan iblis, itulah Dasim. Jadi Dasim itu apa dan ibu ambo yang memuliakan, setan yang menjadi kebanggaan raja setan atau iblis. Di mana beraksi di atas rumah. Bila lari dari atas rumah itu, sewaktu orang yang ada di atas rumah itu lazim atau membiasakan membaca Quran. Nah, itu salah satu cara mausianya dari atas rumah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita merasa misalnya rumah kita diunyi oleh makhluk halus itu tidak usah pula kita mendatangkan orang pintar. Bahwa mau model itu, kadang-kadang orang pintar tuh jadi orang pintar, dek karena nan datang ke inyo tuh orang bodoh. Dek karena nan datang ke inyo tuh orang bodoh. Maka inyo menjadi orang pintar. Ambo punya tetangga dulu di Padang, kami memanggilnya amak-amak saja. Hampir setiap hari orang bawa toranca datang ke rumahnya minta ube. Bah caranya dibuatnya kopi segala didagunya di orang tu walaupun jauh-jauh lidah saja. Setelah itu diramalnya bah rumah tangga orang tu bah ke depannya. Lapai orang tu amak tu santai-santai saja. Kami lah bagara ke mak tadi mak ramal pula nasib kami mak. Jawabannya sederhananya Pak dan Ibu. Orang yang datang kamari itu tahu kalian. Itu orang-orang sakit sadanya tu ini. Jadi kalian kalau amak ramal kalian sakit lah tu ini. Nah nama tak percaya ke sebenarnya iko ada iko pencari nama saja. Ini apa dan ibu ambo yang memuliakan. Kadang-kadang awak kena kicu. Nabi mengatakan kazabal munajimuna walau sodaku.
tukang-tukang ramal, dukun-dukun, orang-orang pintar itu berbohong walaupun inyo betul. Kalau betul hanya kebetulan. Jadi cara mausianya kalau memang ada di rumah, salah satunya apa dan ibu membaca Al-Quran. Apakah itu ayat kursi, apakah itu 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Masih taraso-raso aja baru. Maka bapak dan ibu ambil air putih segala, agi garam, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, bacakan 3 akhir surat Al-Baqarah, bacakan 3 kul tadi, pel rumah awak pakai air putih dan bagi garam tadi. Itu insya Allah aman. Itu yang disebut dengan ruqyah syar'iyyah. Kalau memang inyo ado di hati rumah kita kok murah bana mausianya. Batu bacalah salam satyo awak ka masuk rumah. Dalam satu hadis Nabi mengatakan baso setan nanado di hati rumah ko nyo makan katiko awak makan, inyo minum katiko awak minum, dan inyo tinggal di hati rumah ko sewaktu kita masuk ke hati rumah indak membaca salam. Jadi kita baca salam Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang di dalam, tentu dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bahas kalau tidak ada orang di dalam, boleh kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tetapi keterangan dari Ibnu Umar, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Ibnu Umar? Kalau kita masuk ke dalam rumah ghayra maskunatin, ndak ada orang di dalam rumah itu doh, maka bacalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu kan kita takut lo mendengar jawaban tuh. Sampai dari segi menjawab salam kok ada 3 macam salam kok. Salam yang ingin bana kita dijawab. Ya ketika kita bertamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, salam yang tidak butuh jawaban. Bila tuh ketika salam saya salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecek kawan. Ada jawab ini kawan Waalaikumsalam, kira-kira apa ada. Itu tidak butuh jawaban. Dan yang ketiga, salam yang memang kita tidak ingin mendapatkan jawaban. Di mana tuh? Di antaranya Pak dan Ibu, kita masuk ke rumah kita, lah jale orang ndak ada. Dijawab orang dari dalam. Ayo tagak bulu kudu dia. Maka agar kata Ibnu Umar Pak dan Ibu cukup baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pak dan Ibu hamba yang memuliakan. Begitu pula cara mausianya diajarkan oleh Nabi, bacalah bismillah ketika kita akan makan dan minum. Jadi dalam hadis tadi Bapak dan Ibu, ketika seseorang makan, ketika seseorang minum, setan akan makan dan minum bersamanya. Sewaktu seseorang tadi itu membaca bismillah akan makan dan minum, setan tadi akan berkata, tidak ada makanan untuk kita di atas rumah ini dan tidak ada minuman untuk kita di atas rumah kok kecil. Sehingga setan yang tinggal di atas rumah orang yang selalu membaca bismillah ketika ka makan, ketika ka minum, kului-kuluinya di atas rumah tu. Dan ketika dibacakan assalamualaikum masuk rumah, ketika dibacakan ayat Quran di atas rumah tu, nyoba kiro dari atas rumah tu. Termasuk Bapak dan Ibu hamba yang memuliakan, kadang-kadang rumah kita kok tinggal menantu Pak Haji, Joana teragak lelok di rumah ayah. Tidak pernah bisa mungkin Pak Haji. Maka dianjurkan oleh Nabi ketika kita akan lalok di tempat lalok kita tu balik, terlebih dahulu tempat lalok awak tadi dikibas-kibasin. Di lokok mungkin jo lidi, di barasian mungkin jo sajadah dulu. Bahamu model itu ketika kita ndak ada di atas rumah tu, pajah tu bagai rencak di atas rumah. Bagai rencaknya lalok-laloknya di tempat lalok awak tu. Pipisnya di sinan, pupnya di sinan. Sehingga Bapak dan Ibu rasanya tampai lalok kita tu lah jadi tampai tinggalnya dinya. Lalok bana kita baru tiba, seakan-akan kita yang menyingkirkan tampai lalok inya dinya.
Maka Bapak dan Ibu, orang-orang serupa itulah kadang-kadang yang mimpi-mimpi buruk tuh. Apalagi lalu hendaklah doa. Orang serupa itulah Pak dan Ibu ambo yang memuliakan. Kadang-kadang nanti impi-impi siapa tuh kecewa. Aku terlebih dahulu berhasian, tapi lalu tadi itu kibas-kibasin sekurang-kurangnya dengan sajadah atau dengan kain yang bisa kita pakai sehingga inyo baranjak dari sinang. Bapak dan Ibu ambo yang memuliakan. Sewaktu itu kita lakukan, insya Allah Bapak dan Ibu ambo yang memuliakan, rumah kita kok akan menjadi rumah yang menyenangkan, rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah yang jauh dari larangan Nabi tadi. Apa itu? Rumah yang seperti kuburan. Bahwa kuburannya Bapak dan Ibu ambo yang memuliakan, ndak ada kesenangan dan kenyamanan di sinan, ndak ada ibadah di sinan. Sehingga Bapak dan Ibu ambo yang memuliakan, rumah ko gersang saja jadinya, tidak turun rahmat dan berkah Allah terhadap orang yang tinggal di rumah. Bapak dan Ibu ambo yang memuliakan, jadi mungkin hanya itu kaji kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, khususnya untuk menantu Pak Haji dan anak, sehingga rumahku betul-betul bisa menjadi rumah yang menyenangkan dan rumah yang menjadi pusat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah itu dengan ibadah ataupun dengan mendidik anak menjadi orang yang soleh. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.